Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-252, yaitu tabarruk. Pelajaran ke-252 yang berkaitan dengan tabarruk. Tabarruk itu berasal dari kalimat tabarroka, tabarroku. Maknanya adalah tolabul barokah. Tolabul barokah itu artinya mencari berkah. Berkah. Berkah itu artinya, kata para ulama, hiya husulul khairi wa nama'uhu wa subutuhu wa kasratuhu. Husulul khair, berkah itu artinya mendapatkan kebaikan, wa nama'uhu, dan kebaikan itu bertambah, wa subutuhu, dan kebaikan itu tetap tidak hilang, wa kasratuhu, dan kebaikan itu bertambah banyak. Ya, atau biasa disebut dengan subutul khair, atau biasa juga disebut dengan kasratul khair, banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan. Itu namanya apa? Berkah. Itu namanya berkah. Kalau misalnya ada orang contoh. Kalau misalnya ada orang punya penghasilan sebulan 2 juta, hidup di Jakarta, punya istri, punya anak, rumah ngontrak, secara matematika kita mungkin nggak cukup, kan begitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada hartanya, sehingga ya cukup saja. Ya, buktinya sampai sekarang dia masih hidup, dia bisa melangsungkan kehidupannya bersama keluarganya. Yaitu yang dimaksud dengan keberkahan. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan banyaknya kebaikan yang ada padanya. Itu namanya apa? Keberkahan. Adapun tabarruk itu artinya mencari berkah. Dan ingat bahwasanya keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapa saja dari hambanya. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian keberkahannya kepada hamba atau makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, seseorang atau makhluk atau benda tidak boleh dinyatakan memiliki keberkahan kecuali berdasarkan nas, kecuali berdasarkan dalil. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya orang ini memiliki keberkahan? Benda ini memiliki keberkahan, dapat membawa kebaikan, dapat menetapkan kebaikan, atau tempat tertentu misalnya memiliki keberkahan, memiliki kebaikan. Dari mana kita tahu? Karena keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan berdasarkan nas. Nas itu artinya Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kitabullah dikatakan mengandung keberkahan. Kapan Al-Qur'an itu menjadi berkah? Ya kalau dibaca. Kalau dibaca, difahami, dan diamalkan. Makanya sering kita katakan kaum muslimin harus bisa baca Quran dan senantiasa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tapi nggak bisa membaca Al-Quran. Ya, dikatakan aib kalau seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu dibaca, berusaha untuk difahami, dipelajari, dan berusaha untuk diamalkan. Intinya diamalkan ya. Al-Quran itu buat diamalkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk diamalkan.
maka Al-Quran akan menjadi keberkahan bagi orang-orang yang senantiasa membacanya, bukan malah mendengarkan zikir-zikir dari syaitan. Ya, zikir-zikir syaitan, seruling-seruling syaitan berupa musik, nyanyian yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya musik itu haram. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ya. Sebagian manusia yang menjadikan lahwal hadits, yang dimaksud dengan lahwal hadits perkataan sia-sia, dan bahkan para sahabat di antaranya Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwasanya itu adalah musik. Wallahi lahwal gina, wallahi lahwal gina. Liudilla an sabilillah. Tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Makanya hati yang cinta musik, ya, dia tidak akan cinta dengan Al-Quran. Dan sebaliknya orang yang cinta Al-Quran, dia tidak akan cinta dengan musik. Ya. Makanya kita berusaha untuk mengisi hati kita ini dengan Al-Quran, jangan dengan musik. Ya, kalau orang yang suka dengerin musik, maka dia malas baca Quran. Cobain aja, tes. Orang yang suka nyanyi, yang suka mendengarkan musik, coba suruh baca Al-Quran. Berat sekali. Atau mungkin dia nggak bisa baca Al-Quran. Dia nggak bisa baca Al-Quran. Lirik-lirik lagu dia hafalin tuh. Tapi kalau suruh ngafalin Quran, berat sekali lisan ini. Keluh. Kenapa? Kan begitu. Kenapa alasannya? Karena dosa. Karena Al-Quran itu cahaya dari Allah. Maka Al-Quran itu dikatakan, ya, jika dibaca, difahami, dan diamalkan. Diamalkan. Ada juga yang sifatnya berupa waktu. Seperti waktu-waktu yang memiliki keberkahan. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah. Di malam yang penuh dengan keberkahan, yang Allah berkahi malam tersebut. Dalam surat Ad-Dukhan disebutkan demikian. Yang dimaksud dengan malam yang diberkahi apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Apa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar, Lailatul Qadar kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini contohnya ya. Cara mendapatkan keberkahan pada Lailatul Qadar gimana caranya? Ya dengan ibadah. Dengan ibadah, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan ibadah-ibadah yang syar'i, ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ibadah-ibadah yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana dikatakan ibadah itu diterima, tapi ternyata malah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga yang berkaitan tentang tempat, misalnya. Kalau tempat misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya. Caranya gimana mencari berkah atau tabaruk dengan Masjidil Haram? Caranya adalah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, ya, ibadah-ibadah lain yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan ngusap-ngusap dinding Ka'bah, bukan dengan menggunting kiswah Ka'bah dijadikan jimat, bukan. Nah, atau melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW ketika haji dan umroh. Maka ini nasihat buat kita semua bagi yang melaksanakan haji dan umroh. Ya, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang berusaha untuk melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa al jaza ilal jannah al hajjul mabrur, laisa lahul jannah, laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Kapan dikatakan haji itu diterima? Jika sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana tata cara berhaji. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Caranya gimana ya? Baca, belajar. Ya, disertai dengan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan mencari berkah di masjid Nabi. Caranya gimana? Ya banyak beribadah, sholat, berdoa. Ya, maka kita ingatkan banyak berdoa di tempat-tempat tersebut, karena tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan adalah tempat-tempat yang makbul untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala ijabah. Di depan Ka'bah banyak berdoa, jangan banyak-banyak selfie. Subhanallah. Jangan banyak-banyak selfie. Kita ini lagi ibadah, bukan buat apa istilahnya? Ya, sekedarnya untuk menginformasikan keluarga, sekedarnya saja boleh, tapi kalau berlebihan jangan. Dikhawatirkan ibadah kita terganggu. Iya, ibadah kita terganggu. Banyak berdoa. Apalagi kalau misalnya di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Kalau ada jamaah haji tidak ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hajinya batal. Hajinya batal. Ngapain aja di Arafah? Ya, mencari keberkahan di Arafah dengan cara banyak beribadah, banyak berdoa, banyak zikir. Jangan banyak chattingan, jangan banyak selfiean. Subhanallah. Sayang waktunya ya. Sayang. Ya sayang waktunya, sudah jauh-jauh dari tempat yang jauh, pergi ke Masjidil Haram, ke tempat tanah haram di kota Mekah dan Madinah. Pergunakan dengan maksimal. Pergunakan dengan maksimal. Banyak ibadah, banyak berzikir, banyak berdoa, minta pada Allah. Minta apa saja. Ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan lupa selipkan satu doa untuk kebaikan pemimpin kaum muslimin. Karena kebaikan pemimpin kaum muslimin adalah kebaikan untuk rakyatnya seluruhnya, untuk kebaikan rakyatnya seluruhnya. Atau juga Masjidil Aqsa, Iya. Tidak boleh kita bertabarruk dengan kubur Nabi SAW. Karena hal itu adalah perbuatan yang dilarang. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabatnya untuk bertabaruk, minta berkah dengan kuburan Nabi. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan la taj'al qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku tempat perayaan. Artinya yang dikunjungi setiap waktu gitu ya. Kalau kita ingin mengucapkan salam kepada Nabi ketika datang ke Masjid Nabi SAW atau ketika mau pulang, selesai. Karena Nabi SAW mengatakan, Sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kunta. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, walaupun kita di Indonesia kita bersalat kepada Nabi SAW, maka akan sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada. Ya, kalau misalnya datang ke Masjid Nabi, kita sekali-sekali berkunjung ke makam Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Hanya sekedar itu saja. Tidak ada bumbu-bumbu yang lain, tidak ada ritual-ritual yang lain, tidak ada ngusap-ngusap dinding kubur Nabi SAW, nggak ada. Makanya di situ ada penjaganya, ada polisinya, ada askarnya. Ya, yang melarang. Kalau ada jamaah yang ngusap-ngusap dinding, dilarang. Karena itu nggak boleh. Karena itu tidak boleh. Bahkan bisa mengantarkan kepada syirik besar. Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar ya. Maka diperhatikan. Ya, ada beberapa hal yang mengandung keberkahan seperti misalnya dalam bentuk benda seperti air zam-zam. Ya, ketika kita mau minum air zam-zam, kita baca doa. Doa. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka ilman nafi'an wa syifaan min kulli da'in. Baca.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa syifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku berharap kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Karena Nabi SAW mengatakan ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung diminumnya untuk apa. Makanya kita baca doa yang baik-baik sebelum minum zam-zam. Bahkan para ulama zaman dulu seperti Imam Ibnu Hajar, sebelum minum air zam-zam berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan hafalan seperti Imam Az-Zahabi misalnya. Bertabaruk dengan dengan air zam-zam. Itu boleh, silakan. Karena Nabi SAW mengatakan ma'u zam-zam ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Air zam-zam itu adalah makanan bagi yang lapar dan penyembuh bagi orang yang sakit. Yang sakit. Berdoa apa saja, berdoa kebaikan sebelum minum air zam-zam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa syifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Ini benda yang memiliki keberkahan yang emang ada nasnya, ada dalilnya. Begitu juga tentang keberkahan dengan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dengan ikhlas, dengan mengharapkan wajah Allah, dan juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada keberkahan pada jasad Nabi SAW. Jasad Nabi SAW ada keberkahan. Namun tidak boleh menjadikan jasad Nabi itu, peninggalan Nabi SAW, sebagai tempat untuk tabarruk, untuk mencari berkah, kecuali kepada pribadi Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Ketika Nabi SAW sudah wafat, maka itu tidak berlaku lagi. Semua peninggalan Nabi SAW sudah tidak ada. Setelah wafatnya Nabi SAW, tidak ada satupun sahabat yang bertabarruk dengan diri Abu Bakar As-Siddiq ataupun yang lainnya. Kalau saja Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menjadikannya sebagai tempat untuk mencari berkah, apalagi orang yang derajatnya di bawah Abu Bakar. Nabi SAW saja melarang. Kata Nabi SAW, la taj'al qabri idan. Dan dalam riwayat yang disebutkan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai wasan yang disembah, berhala yang disembah. Dicari keberkahan dengan kuburan Nabi SAW. Ya, kuburan Nabi SAW tidak boleh dicari tabaruk dengan kuburan Nabi SAW atau jasad Nabi yang sudah meninggal, apalagi orang-orang yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman wajib tunduk kepada wahyu nas dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh memiliki keyakinan tertentu ini memiliki berkah, kemudian dia bertabarruk mencari keberkahan dengan orang yang dianggap wali misalnya, atau dianggap orang soleh misalnya, atau dengan kuburan orang-orang soleh. Nggak boleh, tidak boleh. Hal itu bisa mengantarkan kepada sesuatu yang buruk ya di akhirat kelak, berupa neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya sangat besar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu, ketika ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ya. Ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Disebutkan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi, beliau mengatakan, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Kami pernah keluar, maksudnya ingin jihad bersama Nabi menuju Hunain. Dan ketika menuju Hunain, banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Mekah.
Karena dari sebelum ke Hunain Nabi SAW ke Mekah kan ada Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriyah. Nah, dari Fathu Mekah Nabi menuju Hunain. Nah, banyak dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ketika itu. Iya. Ada sekitar kurang lebih sekitar 2.000 orang. Karena Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah, Fathu Mekah itu sekitar 10.000 orang. Nah, ada 2.000 orang yang sudah masuk Islam, baru masuk Islam, ikut bersama Nabi jihad menuju Hunain. Dan ada sekitar 80 orang yang belum masuk Islam dari kalangan orang kafir Quraisy karena ingin membantu sukunya aja. Atau di dalam hati mereka masih ada keraguan. Nah, kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, kami pernah pergi bersama Nabi menuju Hunain dan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwat. Dan orang musyrik zaman dulu mereka memiliki pohon yang biasa digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Jadi mereka punya keyakinan apa? Kalau senjata mereka digantungkan di pohon tersebut, wah, senjatanya tambah hebat, tambah sakti. Ya, sekali tebas langsung hilang kepala misalnya. Iya. Ini mereka memiliki keyakinan seperti itu. Yang disebut pohonnya dengan sebutan Zatu Anwat. Kemudian kata Abu Waqid Al-Laitsi, maka kami pun melewati sebuah pohon ketika menuju Hunain. Kemudian kami pun berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ija'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija'al lana, tunjukkan kepada kami satu pohon zatu anwat sebagaimana dulu orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika itu juga memiliki zatu anwat. Kemudian Nabi SAW pun marah. Nabi SAW pun marah. Kemudian saya mengatakan Allahu Akbar. Kalau Nabi SAW mengatakan demikian, ini menunjukkan Nabi tidak suka. Allahu Akbar. Inna hasunan. Ini adalah tata cara orang-orang yang dilakukan juga oleh orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel. Ketika mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ya, umatnya Nabi Musa ketika itu mengatakan ija'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Mereka umatnya Nabi Musa ketika itu minta kepada Nabi Musa ija'al lana ilahan, wahai Musa, jadikan kami satu sesembahan sebagaimana juga orang-orang kafir juga memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian ini benar-benar orang bodoh. Kita sudah punya ilah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan la tarkabunna sunana man kana qablakum. Iya, kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Di sini riwayat Imam Tirmizi. Syahidnya di sini Nabi SAW marah ketika mereka ingin menjadikan sebuah pohon sebagai mencari keberkahan dengan keyakinan tertentu supaya senjata mereka semakin hebat, semakin sakti dan seterusnya. Nabi SAW marah. Allahu Akbar. Inna hasunan. Nabi SAW marah jika mengatakan demikian. Artinya menunjukkan apa? Enggak boleh. Tidak boleh mereka menggantungkan dengan keyakinan, bahkan iktikaf di sebuah tempat tertentu yang tidak ada dalilnya. Kita dibolehkan untuk iktikaf di sana. Ada orang iktikaf di kuburan, subhanallah, ngapain? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa antum akifuna fil masajid. Kalau mau iktikaf di masjid, bukan di kuburan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, dijauhkan dari perbuatan syirik yang besar, syirik kecil, syirik yang berupa syirik yang nampak ataupun syirik yang tidak nampak.
kesyirikan yang sudah kita ketahui ataupun kesyirikan yang belum kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin ya mendapatkan hidayah dari Allah, diberikan cahaya dari Allah untuk senantiasa kembali kepada jalan Allah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.